Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita dan memberkahi kesehatan kepada kita semua, serta semangat untuk terus belajar. Pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan dalam mata kuliah pemeriksaan akuntansi 2 atau lebih dikenal dengan mata kuliah auditing 2. Untuk pertemuan kali ini dalam mata kuliah pemeriksaan akuntansi 2, kita akan membahas mengenai audit atas ekuitas pemegang saham. Adapun agenda bahasan pada materi audit atas ekuitas pemegang saham ini, kita mulai dari pengantar mengenai audit atas ekuitas pemegang saham tersebut, lalu kita akan membahas mengenai modal sendiri, lalu dilanjutkan dengan bahasan mengenai pengujian atas ekuitas pemegang saham, dan dalam materi ini diakhiri bahasan mengenai studi kasus atau soal kasus beserta dengan laporan hasil auditnya. Sebagaimana kita ketahui bahwa audit atas ekuitas pemegang saham ini merupakan pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor untuk memastikan bahwa saldo dan transaksi ekuitas yang dalam hal ini terdiri dari modal disetor, laba ditahan, dividen, cadangan, dan lain sebagainya, ini telah disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Nah, dalam hal ini, tujuan utama dari pelaksanaan audit atas ekuitas pemegang saham ini adalah memberikan keyakinan yang memadai bahwa akun ekuitas ini telah disajikan secara wajar, lengkap, sah, dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Oleh karena itu, audit atas ekuitas pemegang saham ini sebenarnya bertujuan untuk memastikan bahwa transaksi ekuitas itu benar-benar terjadi dan semua transaksi ekuitas itu telah dicatat secara lengkap. Selain itu, juga memastikan bahwa penilaian dan pengukuran ekuitas ini sudah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Dan juga pengungkapan ekuitas di dalam laporan keuangan ini telah dilakukan dengan benar dan cukup, serta tidak ada kecurangan atau salah saji material terkait dengan transaksi saham, dividen, ataupun laba ditahan. Kalau kita breakdown mengenai tujuan audit atas ekuitas pemegang saham ini, maka tujuan yang pertama adalah menilai mengenai kewajaran dari saldo ekuitas tersebut. Nah, dalam hal ini, auditor ini ingin memastikan bahwa saldo akun ekuitas yang terdiri dari modal disetor, tambahan modal disetor, laba ditahan, cadangan, ataupun saham treasury, dan lain sebagainya yang memenuhi kriteria dalam pengelompokan akun ekuitas, ini sebenarnya benar-benar mencerminkan posisi keuangan yang sebenarnya pada tanggal laporan. Dan yang kedua yaitu memverifikasi mengenai keabsahan dari transaksi ekuitas tersebut. Tentunya dalam hal ini memastikan bahwa semua transaksi yang berhubungan dengan ekuitas, baik itu penerbitan saham, pembelian saham, ataupun pembagian dividen, ataupun alokasi laba, ini benar-benar terjadi dan sah berdasarkan pada dokumen resmi seperti akte notaris,
risalah rapat umum pemegang saham, dan juga adanya bukti transaksi. Dan yang ketiga terkait dari tujuan pelaksanaan audit atas ekuitas pemegang saham ini adalah untuk memastikan mengenai kelengkapan pencatatan. Tentunya dalam hal ini auditor itu memastikan bahwa tidak ada transaksi ekuitas yang terlewat atau tidak dicatat dalam laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan. Dan yang keempat, tentunya untuk menilai ketepatan pengukuran dan perhitungan. Sehingga dalam hal ini audit dilakukan untuk memastikan bahwa pengukuran modal, laba ditahan, dan dividen ini dilakukan dengan benar serta sesuai dengan ketentuan hukum dan standar akuntansi yang berlaku. Tujuan berikutnya dalam pelaksanaan audit atas ekuitas pemegang saham adalah menilai kesesuaian penyajian dan pengungkapan. Sehingga dalam hal ini, auditor itu memeriksa apakah informasi tentang ekuitas itu telah diungkapkan secara lengkap dan transparan dalam laporan keuangan. Misalnya, terkait dengan jumlah saham yang beredar, hak-hak pemegang saham, pembatasan terhadap distribusi laba, serta perubahan saldo ekuitas selama periode berjalan. Dan yang berikutnya, mengenai tujuan dilakukannya audit atas ekuitas pemegang saham adalah menemukan mengenai potensi adanya kesalahan atau adanya kecurangan. Sehingga dalam hal ini, audit yang dilaksanakan ini tentunya bertujuan juga untuk mendeteksi adanya salah saji material atau kecurangan yang mungkin terjadi dalam pencatatan ekuitas tersebut, baik pencatatan modal, pencatatan pembagian dividen, ataupun terkait dengan pencatatan saldo laba. Berikut ini adalah beberapa komponen ekuitas yang ada dalam akun ekuitas memegang saham, di mana komponen yang utama yaitu berkenaan dengan modal saham. Ini biasanya terkait dengan nilai nominal saham yang diterbitkan dan beredar, sehingga dimasukkanlah nilai tersebut dalam nilai modal saham. Selain itu ada juga yang namanya tambahan modal di setor yang merupakan agio saham, di mana ini merupakan selisih antara harga jual saham dan nilai nominal. Dan juga ada laba rugi ditahan yang merupakan akumulasi laba bersih yang belum dibagikan sebagai dividen. Ada juga yang namanya komponen cadangan, di mana ini merupakan alokasi laba untuk tujuan tertentu, misalnya cadangan umum ataupun cadangan wajib yang dipergunakan untuk aktivitas tertentu dari penggunaan laba tersebut. Dan yang berikutnya adalah komponen dividen yang merupakan distribusi laba kepada pemegang saham. Ada juga saham treasury atau saham yang dibeli kembali, dan ini tentunya dikurangkan dari nilai total ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan. Dan tentunya ada juga komponen ekuitas lainnya, misalnya di sini adalah yang berhubungan dengan revaluasi aset, selisih kurs, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan pendapatan lain komprehensif dalam kaitannya dengan akun ekuitas pemegang saham. Sedangkan terkait dengan risiko audit yang mungkin timbul dalam pelaksanaan audit atas ekuitas pemegang saham ini, tentunya hal ini berhubungan dengan sesuatu hal yang menjadi resiko audit yang dapat timbul karena sifat dari akun ekuitas pemegang saham itu sendiri,
yang mencerminkan kepemilikan dan merupakan transaksi yang kompleks, seperti kaitannya dengan penerbitan saham, pembagian dividen, laba ditahan, dan penyesuaian lainnya. Nah, dalam hal ini, resiko-resiko salah saji atau kecurangan yang bisa saja terjadi pada akun ekuitas sehingga perlu dilakukan yang namanya audit atas akun ekuitas pemegang saham tersebut, yaitu dimungkinkan terjadinya modal fiktif, yaitu setoran modal yang tidak nyata. Selain itu juga ada pengeluaran saham tanpa adanya persetujuan rapat umum pemegang saham atau adanya dividen diumumkan tetapi tidak dicatat. Atau bisa saja terjadi yang namanya salah klasifikasi antara utang dan ekuitas atau mungkin tidak diungkapkannya cadangan wajib atau tidak diungkapkannya saham treasury. Kalau kita kelompokkan mengenai resiko audit yang mungkin timbul dalam audit atas ekuitas pemegang saham ini, maka kelompok pertama adalah berkaitan dengan resiko salah saji material atau inherent risk. Contoh misalnya, dalam hal ini yang berhubungan dengan inherent risk atau risiko bawaan, itu biasanya muncul karena sifat akun ekuitas itu sendiri. Contoh misalnya berkenaan dengan kesalahan dalam mencatat penerbitan saham baru, terutama jika ada berbagai jenis saham yang biasanya dikelompokkan menjadi saham biasa dan juga ada saham preference. Nah, contoh lainnya adalah terkait dengan salah klasifikasi antara modal disetor, agio saham, dan laba ditahan. Dan contoh lainnya berkenaan dengan inherent risk ini atau risiko bawaan, yaitu tidak mencatat adanya perubahan struktur modal akibat dari merger, akuisisi, atau restrukturisasi. Dan mungkin saja adanya kesalahan perhitungan laba ditahan, misalnya dalam hal ini adalah berkenaan dengan pembagian dividen yang tidak disesuaikan dengan laba yang tersedia. Nah, kelompok berikutnya yang mungkin timbul sebagai bentuk resiko dari pelaksanaan audit atas ekuitas pemegang saham ini adalah risiko pengendalian atau control risk, di mana ini merupakan risiko yang berhubungan dengan sistem pengendalian internal perusahaan yang dalam hal ini dianggap tidak mampu dalam mencegah atau mendeteksi kemungkinan adanya salah saji. Contoh misalnya dalam hal ini adalah tidak ada otorisasi formal antara penerbitan atau pembelian kembali saham atau saham treasury. Atau mungkin tidak ada rekonsiliasi rutin antara catatan buku besar dan daftar pemegang saham, serta bisa saja dokumentasi yang tidak lengkap atas transaksi modal atau yang berhubungan dengan distribusi dividen. Kelompok resiko berikutnya yang masih berhubungan dengan kemungkinan timbulnya resiko dalam pelaksanaan audit atas ekuitas pemegang saham adalah resiko deteksi atau detection risk yang merupakan resiko yang dalam hal ini menunjukkan auditor tidak mampu dalam mendeteksi salah saji material yang ada. Contoh dalam hal ini adalah auditor itu tidak dapat melakukan konfirmasi kepada registrar atau notaris atas jumlah saham yang beredar. Atau bisa saja pengujian yang terbatas terhadap perubahan saldo laba ditahan atau mungkin tidak melakukan pemeriksaan dokumen hukum baik itu akte pendirian, keputusan RUPS untuk memastikan mengenai otorisasi dari modal perusahaan tersebut. Dan yang berikutnya adalah berhubungan dengan resiko kepatuhan dan hukum yang merupakan resiko salah saji akibat ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Contoh di dalam hal ini yang berhubungan dengan resiko kepatuhan dan hukum ini adalah pembagian dividen yang mungkin saja melanggar terhadap ketentuan hukum. Misalnya tanpa laba ditahan yang mencukupi. Atau mungkin adanya perubahan modal tanpa persetujuan RUPS atau penerbitan kepala otorisasi, baik itu OJK, otoritas jasa keuangan, atau dari Kemenkumham yang menetapkan atau memiliki otoritas mengenai hal tersebut. Dan yang berikutnya adalah berkaitan dengan risiko manipulasi manajemen, karena kita ketahui bahwa risiko tersebut itu bisa muncul karena ekuitas yang berkaitan langsung dengan laba, di mana pihak manajemen bisa saja melakukan manipulasi terhadap laba perusahaan agar penilaian terhadap manajemen itu baik. Contoh misalnya dalam hal ini adalah overstatement laba ditahan untuk menunjukkan posisi keuangan yang lebih kuat, atau mungkin tidak mengakui kerugian atau penyesuaian koreksi kesalahan yang dilakukan pada tahun sebelumnya. Atau bisa saja dimungkinkan terjadinya rekayasa transaksi modal menjelang laporan tahunan yang diterbitkan oleh perusahaan. Nah, hal-hal itulah yang menjadi kemungkinan risiko audit yang dapat timbul dalam pelaksanaan audit atas ekuitas pemegang saham. Pembahasan berikutnya adalah terkait dengan modal sendiri atau owner equity, di mana ini merupakan hak residual pemilik perusahaan terhadap aset perusahaan setelah dikurangi seluruh kewajiban. Nah, modal sendiri ini merupakan bagian yang sangat penting dalam audit laporan keuangan karena menunjukkan hak ekonomi dari pemilik perusahaan dan perubahan posisi keuangan akibat transaksi investasi, distribusi, serta hasil operasional perusahaan. Nah, terkait dengan akun modal sendiri ini, tentunya mencerminkan klaim pemilik perusahaan terhadap total aset perusahaan setelah semua utang itu dibayar, atau ini merupakan perhitungan dari total aset dikurangi dengan total kewajiban. Nah, akun ini menunjukkan seberapa besar investasi dari pemilik perusahaan dan merupakan akumulasi hasil operasi yang berhubungan dengan laba atau rugi yang belum dibagikan. Dalam hal ini, auditor itu harus memperoleh bukti yang cukup dan tepat untuk dapat menyimpulkan bahwa modal sendiri ini telah disajikan secara wajar, sah, lengkap, dan sesuai dengan ketentuan akuntansi serta peraturan perusahaan. Terkait dengan komponen modal sendiri, ini ada beberapa elemen yang dalam hal ini terbagi menjadi 3 kelompok, di mana untuk kelompok pertama ini berkaitan dengan perusahaan perseorangan. Sehingga komponen modal sendirinya itu dapat berupa modal pemilik yang dipergunakan untuk mencatat investasi awal dan tambahan dari pemilik. Selain juga ada yang namanya prive yang merupakan akun untuk mencatat pengambilan pribadi oleh pemilik perusahaan, dan juga ada akun laba ditahan yang dipergunakan untuk mencerminkan akumulasi laba yang belum ditarik. Nah, sedangkan komponen modal sendiri yang berhubungan dengan persekutuan atau partnership, ini terdapat akun modal untuk masing-masing sekutu atau masing-masing partner tersebut. Dan setiap sekutu itu tentunya memiliki akun modal dan privenya sendiri-sendiri.
Selain itu juga ada pembagian laba rugi yang diatur berdasarkan pada perjanjian persekutuan atau perjanjian kemitraan. Sedangkan untuk komponen modal sendiri yang berkaitan dengan perseroan terbatas, ini ada yang namanya modal saham, ada tambahan modal di setor, ada laba ditahan, ada cadangan, ada saham treasury, dan juga ada komponen ekuitas lainnya. Sedangkan terkait dengan pengungkapan modal sendiri dalam laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan, tentunya berdasarkan pada standar akuntansi keuangan yang berlaku, yaitu PSAK 201, di mana ini menerangkan mengenai penyajian laporan keuangan. Dan kalau pada edisi PSAK sebelumnya itu disebut sebagai PSAK nomor 1, dalam hal ini menyebutkan bahwa perusahaan wajib mengungkapkan dalam laporan perubahan ekuitas itu berupa saldo awal dan akhir setiap komponen ekuitas. Selain itu juga transaksi dengan pemilik, baik itu setoran modal, dividen, pembelian saham kembali. Dan juga ada penyajian mengenai laba rugi periode berjalan, dan juga ada penyajian mengenai pendapatan komprehensif lain, dan juga perubahan kebijakan akuntansi atau koreksi kesalahan yang mempengaruhi terhadap saldo ekuitas. Adapun tujuan dari diperlukannya audit atas modal sendiri ini, yaitu yang pertama adalah memastikan mengenai keabsahan dan eksistensi modal sendiri, apakah dalam hal ini benar-benar ada dan dimiliki oleh pihak yang sah. Selain itu juga untuk menilai mengenai kelengkapan pencatatan, sehingga dapat menjawab pertanyaan apakah semua transaksi modal itu telah dicatat. Dan juga untuk menilai ketepatan penilaian, sehingga dalam hal ini kita harus mengetahui apakah pengukuran nilai modal, tambahan modal, dan laba ditahan itu sudah sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Dan juga memastikan penyajian dan pengungkapan yang benar termasuk perubahan dalam ekuitas selama periode berjalan, serta menilai kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan seperti ketentuan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, misalnya yang berhubungan dengan pasal tentang cadangan wajib dan pembagian dividen, maka ini harus patuh pada peraturan perundang-undangan, terutama Undang-Undang Perseroan Terbatas. Dalam pelaksanaan audit, tentunya auditor ini melakukan tahapan yang merupakan prosedur dalam pelaksanaan audit atas akun modal sendiri ini. Yang pertama adalah perlu untuk menelaah mengenai dokumen pendukung seperti akte pendirian dan perubahan dari anggaran dasar perusahaan. Selain itu juga mempelajari risalah rapat umum pemegang saham terkait penambahan modal atau adanya pembagian dividen, serta menelaah mengenai bukti setoran modal dari pemegang saham. Selain itu juga perlu untuk melakukan pemeriksaan pencatatan transaksi modal di jurnal umum dan buku besar, serta memverifikasi laba ditahan dengan menelusuri laba bersih dari laporan laba rugi dan pembagian dividen. Dan juga memastikan klasifikasi yang tepat antara ekuitas dan kewajiban, serta memeriksa saldo akhir akun modal dan rekonsiliasi dengan laporan perubahan ekuitas. Nah, itulah beberapa langkah-langkah atau tahapan dalam prosedur
pelaksanaan audit atas akun modal sendiri. Berikut ini merupakan contoh dalam pelaksanaan audit atas modal sendiri, di mana dalam pelaksanaan audit ini tentunya dihubungkan dengan tujuan audit, yaitu yang pertama memastikan bahwa saldo modal saham ini benar-benar ada dan sah. Sehingga prosedur audit yang dapat dilakukan yaitu melakukan pemeriksaan akte pendirian dan perubahan anggaran dasar dan mencocokkan jumlah saham beredar dengan register pemegang saham serta melakukan verifikasi dengan risalah rapat umum pemegang saham terkait dengan penerbitan saham tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkanlah yang namanya akte notaris dan perubahannya serta juga membutuhkan daftar pemegang saham dan juga risalah rapat umum pemegang saham. Nah, contoh lainnya yaitu terkait dengan tujuan untuk memastikan mengenai kelengkapan pencatatan transaksi modal, maka dalam hal ini prosedur audit yang dapat dilakukan yaitu melakukan penelusuran terhadap setiap setoran modal ke rekening bank perusahaan, lalu mencocokkan jurnal umum dengan bukti setoran dan melakukan pemeriksaan ada tidaknya transaksi modal yang belum dicatat oleh perusahaan. Oleh karena itu, dibutuhkanlah yang namanya bukti transfer bank, jurnal umum, dan juga buku besar yang berhubungan dengan modal sendiri tersebut atau akun modal. Dan yang berikutnya terkait dengan pelaksanaan audit dihubungkan dengan tujuan untuk memastikan ketepatan nilai tambahan modal disetor, baik itu agio atau disagio saham, maka prosedur audit yang dapat dilakukan yaitu membandingkan harga jual saham dengan nilai nominalnya, lalu mengulangi perhitungan tersebut untuk menentukan apakah agio saham atau disagio saham. Oleh karena itu, bukti audit yang dibutuhkan adalah data penerbitan saham dan bukti penerimaan kas. Nah, yang berikutnya adalah untuk memastikan bahwa laba ditahan ini telah dihitung dengan benar dan disajikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik itu ketentuan perundang-undangan ataupun pernyataan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Nah, oleh karena itu, prosedur audit yang dapat dilakukan yaitu melakukan penelusuran saldo laba ditahan ke dalam laporan laba rugi dan laporan perubahan ekuitas serta melakukan verifikasi pembagian dividen dengan risalah rapat umum pemegang saham. Sehingga yang dibutuhkan dalam hal ini adalah laporan keuangan, risalah RUPS, serta adanya jurnal penyesuaian. Dan yang berikutnya yaitu tentunya memastikan cadangan atau reserves ini disajikan dan diungkapkan dengan benar. Sehingga prosedur yang dapat dilakukan yaitu melakukan pemeriksaan mengenai ketentuan dalam pembentukan cadangan wajib sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan juga melakukan penelusuran terhadap perhitungan cadangan dari laba ditahan. Oleh karena itu, dokumen yang dibutuhkan dalam pelaksanaan audit ini adalah laporan keuangan, notulen rapat, serta dokumen hukum yang dimiliki oleh perusahaan. Dan yang berikutnya adalah tentunya memastikan mengenai saham treasury atau saham yang dibeli kembali tersebut itu dicatat dan disajikan dengan benar dalam laporan keuangan. Oleh karena itu, perlu untuk melakukan verifikasi bukti pembelian kembali saham tersebut dan memastikan bahwa saham treasury ini dikurangkan dari nilai ekuitas pada saat penyajian laporan keuangan. Dan dalam hal ini yang diperlukan adalah bukti pembelian saham dan juga
jurnal pembelian kembali. Terakhir, terkait dengan contoh pelaksanaan audit atas modal sendiri ini, kita hubungkan dengan tujuan audit untuk memastikan bahwa pengungkapan ekuitas di laporan keuangan ini sudah memadai. Oleh karena itu, perlu dilakukan yang namanya pemeriksaan catatan atas laporan keuangan dan memastikan bahwa seluruh komponen ekuitas ini diungkapkan secara lengkap, baik jumlah sahamnya, cadangannya, dividennya, dan lain sebagainya. Sehingga bukti audit yang dibutuhkan dalam hal ini adalah berkenaan dengan catatan atas laporan keuangan. Pembahasan berikutnya adalah terkait dengan pengujian atas ekuitas pemegang saham, di mana pengujian ini merupakan serangkaian prosedur audit yang dilakukan auditor untuk memverifikasi mengenai kebenaran, keabsahan, kelengkapan, penilaian, serta pengungkapan transaksi dan saldo akun ekuitas dalam laporan keuangan. Tujuannya adalah untuk memberikan keyakinan bahwa saldo ekuitas, baik itu modal saham, laba ditahan, cadangan, tambahan modal disetor, ataupun saham treasury, ini telah disajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku serta sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku juga. Sederhananya, terkait dengan tujuan dalam pengujian ekuitas pemegang saham ini, yaitu untuk memastikan bahwa semua transaksi ekuitas ini tercatat secara lengkap, akurat, dan sah, dan saldo ekuitas ini disajikan sesuai dengan standar akuntansi dan aturan perundang-undangan atau aturan hukum yang berlaku serta tidak ada salah saji material yang mempengaruhi terhadap posisi keuangan perusahaan. Tujuan dalam pengujian ekuitas pemegang saham ini tentunya yang pertama adalah memastikan bahwa seluruh transaksi ekuitas ini benar-benar terjadi dan sah secara hukum. Ini merupakan asersi terkait dengan keterjadian. Tujuan berikutnya adalah memastikan bahwa semua transaksi dan saldo ekuitas yang seharusnya itu dicatat dan telah dimasukkan ke dalam laporan keuangan. Ini tentunya berhubungan dengan asersi mengenai kelengkapan. Dan tujuan berikutnya adalah memastikan bahwa saldo ekuitas itu dicatat dengan jumlah yang tepat dan sesuai dengan ketentuan standar akuntansi yang berlaku. Dan ini tentunya berhubungan dengan asersi ketepatan dan valuation atau berkaitan dengan masalah nilai. Dan tujuan berikutnya adalah memastikan bahwa elemen ekuitas, baik itu modal disetor, agio saham, disagio saham, laba ditahan, ataupun dividen, ini disajikan dan diklasifikasikan dengan benar dalam laporan keuangan. Ini tentunya menunjukkan asersi yang berhubungan dengan klasifikasi dan penyajian. Dan tujuan berikutnya adalah memastikan bahwa modal saham yang tercatat itu benar-benar merupakan hak pemegang saham yang sah dan perusahaan ini memiliki kewajiban yang tepat atas dividen yang diumumkan tersebut. Ini merupakan hubungannya dengan asersi hak dan kewajiban yang dimiliki oleh perusahaan. Dan yang terakhir terkait dengan tujuan audit atas ekuitas pemegang saham ini adalah memastikan bahwa perlakuan akuntansi untuk transaksi ekuitas ini konsisten dengan periode sebelumnya dan mematuhi standar akuntansi keuangan serta ketentuan hukum yang berlaku. Ini tentunya berkorelasi dengan asersi yang membahas mengenai konsistensi dan kepatuhan. Nah, itulah beberapa tujuan mengenai
diperlukannya atau dilaksanakannya pengujian ekuitas pemegang saham. Sedangkan terkait dengan bentuk pengujian ekuitas pemegang saham ini, ada beberapa model atau bentuk pengujian, yaitu yang pertama adalah pengujian pengendalian atau test of control, di mana tujuan dari pengujian pengendalian ini adalah untuk menilai apakah sistem dan prosedur internal perusahaan terkait dengan ekuitas ini telah berjalan secara efektif. Oleh karena itu, tujuan dari pengujian pengendalian kalau kita breakdown terkait dengan pelaksanaan audit atas akun ekuitas, yaitu memastikan bahwa penerbitan saham dan perubahan modal itu dilakukan dengan otorisasi yang sah. Maka dalam hal ini, prosedur pengujian pengendaliannya adalah menelaah risalah rapat umum pemegang saham tentang penerbitan saham baru dan memastikan disetujui oleh dewan direksi atau oleh komisaris. Sehingga bukti yang perlu dikumpulkan oleh auditor, yaitu berkenaan dengan risalah rapat umum pemegang saham dan akte notaris. Dan yang berikutnya adalah memastikan adanya pengawasan atas distribusi dividen. Sehingga prosedur pengujian pengendalian yang dapat dilakukan yaitu melakukan pemeriksaan prosedur persetujuan dan pembayaran dividen serta meninjau mengenai otorisasi direktur keuangan. Sehingga dalam hal ini dibutuhkan dokumen internal dan bukti transfer dividen. Dan yang berikutnya adalah memastikan mengenai catatan pemegang saham ini akurat dan mutakhir, sehingga perlu untuk melakukan review registrasi pemegang saham dan memeriksa apakah perubahan ini dicatat secara tepat waktu. Oleh karena itu dibutuhkan yang namanya dokumen registrasi saham serta laporan sekretaris perusahaan atau berhubungan dengan rapat umum pemegang saham. Bentuk pengujian yang kedua terkait dengan pengujian ekuitas pemegang saham ini adalah pengujian substantif, di mana dalam pengujian substantif ini dilakukan untuk memperoleh bukti langsung tentang kewajaran saldo akun ekuitas. Nah, dalam pengujian ini dibagi menjadi dua bentuk utama, yaitu yang pertama adalah pengujian rinci atas transaksi yang dalam hal ini menelusuri setiap transaksi yang mempengaruhi terhadap akun ekuitas. Contoh misalnya terkait dengan transaksi penerbitan saham baru, maka prosedur audit yang harus dilakukan pada saat pengujian rinci atas transaksi tersebut itu adalah mencocokkan jumlah dan nilai saham dengan akte dan bukti setoran. Tujuannya tentunya adalah untuk memastikan keabsahan dan kelengkapan dari pencatatan modal tersebut. Transaksi berikutnya yang perlu dilakukan pengujian rinci atas transaksinya itu adalah pembagian dividen, sehingga dalam hal ini perlu melakukan verifikasi risalah rapat umum pemegang saham dan bukti pembayarannya dengan tujuan untuk memastikan dividen itu sah dan dicatat dengan benar. Transaksi yang lainnya yaitu terkait dengan pembentukan cadangan, maka dalam hal ini perlu dilakukan penelusuran kebijakan pembentukan cadangan ke laporan laba rugi ditahan. Tujuannya adalah untuk menilai terhadap kepatuhan pada undang-undang perseroan terbatas dan juga terhadap standar akuntansi keuangan yang berlaku. Dan transaksi berikutnya yaitu terkait dengan saham treasury atau pembelian saham kembali, sehingga dalam hal ini perlu dilakukan pemeriksaan bukti pembelian dan pencatatan saham treasury tersebut atau treasury stock tersebut. Tujuannya tentunya untuk menilai apakah transaksi tersebut itu disajikan sebagai pengurang ekuitas. Selanjutnya, terkait dengan model pengujian kedua dari pengujian substansif ini adalah
pengujian rinci atas saldo, di mana dalam pengujian rinci atas saldo ini difokuskan pada verifikasi saldo akhir akun entitas yang ada dalam neraca perusahaan. Nah, akun yang diuji itu biasanya berhubungan dengan akun modal saham, sehingga perlu untuk mencocokkan jumlah saham beredar dengan daftar pemegang saham dan membandingkan dengan akte pendirian perusahaan. Tentunya dalam hal ini perlu untuk memastikan eksistensi dan keabsahan dari saldo modal tersebut. Dan akun berikutnya yang diuji adalah berkaitan dengan akun agio saham atau disagio saham yang merupakan tambahan terhadap modal di setor. Caranya bagaimana? Yaitu menghitung kembali selisih antara harga jual dan nominal saham. Tujuannya adalah memastikan bahwa penilaian tersebut itu dilakukan secara akurat. Akun yang diuji berikutnya yaitu berhubungan dengan akun laba ditahan. Caranya yaitu melakukan rekonsiliasi dengan laba bersih dan pembagian dividen. Artinya melakukan rekonsiliasi antara akun laba bersih dan akun dividen. Di dalam hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa saldo laba ditahan itu disajikan secara benar. Sedangkan untuk akun lain yaitu berhubungan dengan pembentukan cadangan, oleh karena itu perlu dilakukan penelusuran ke dokumen kebijakan perusahaan dan risalah rapat umum pemegang saham. Yaitu tujuannya adalah untuk menilai kelengkapan dan penyajian mengenai pembentukan cadangan tersebut. Dan yang terakhir yang terkait dengan akun yang perlu diuji pada akun ekuitas dalam neraca perusahaan yaitu berhubungan dengan saham treasury atau treasury stock yang dalam hal ini prosedur auditnya dapat melakukan pemeriksaan bukti pembelian saham treasury itu tersebut. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa akun saham treasury itu disajikan sebagai pengurang terhadap ekuitas yang tercatat dalam laporan keuangan perusahaan. Dan yang terakhir terkait dengan bentuk pengujian ekuitas pemegang saham yaitu prosedur analitis atau analytical procedure, di mana prosedur ini digunakan untuk menilai kewajaran dari saldo ekuitas melalui perbandingan dan analisis rasio. Nah, apa saja yang dapat dilakukan dalam prosedur analisis ini? Yaitu yang pertama adalah dapat membandingkan saldo modal saham tahun berjalan dengan tahun sebelumnya. Tujuannya adalah untuk mendeteksi adanya perubahan atau penerbitan saham baru. Yang lainnya yaitu dapat melakukan analisis tren laba ditahan dan dividen yang berhubungan untuk melihat konsistensi antara laba bersih, dividen, dan saldo laba ditahan yang disajikan oleh perusahaan. Selain itu, prosedur analitis lainnya yang dapat dilakukan adalah membandingkan total ekuitas dengan total aset yang bertujuan untuk menilai proporsi pendanaan perusahaan. Nah, itulah bentuk-bentuk pengujian ekuitas atas pemegang saham yang perlu dilakukan oleh auditor. Selanjutnya, untuk lebih memahami mengenai materi audit atas ekuitas pemegang saham, maka kita coba membahas soal kasus di mana dalam kasus ini disebutkan perusahaan PT Maju Bersama Tbk untuk tahun buku yang diaudit pada 31 Desember 2024 ini diaudit oleh kantor akuntan publik yaitu KAP Sukses dan Rekan. Dalam hal ini sebagai informasi bahwa PT Maju Bersama Tbk ini merupakan perusahaan publik yang bergerak di bidang manufaktur alat elektronik dan total ekuitas pada 31 Desember 2024 itu tercatat sebesar 120
miliar berdasarkan pada laporan keuangan yang diterbitkan oleh pihak manajemen perusahaan. Nah, komponen ekuitas itu terdiri dari modal disetor sebesar 80 miliar, agio saham sebesar 10 miliar, laba ditahan sebesar 28 miliar, dan cadangan revaluasi aset tetap sebesar 2 miliar. Totalnya adalah 120 miliar yang merupakan total ekuitas pada 31 Desember 2024. Terkait dengan hal tersebut, maka perlu adanya audit atas ekuitas pemegang saham yang dalam hal ini tujuan audit yaitu untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa saldo akun ekuitas yang disajikan dalam laporan posisi keuangan atau neraca PT Maju Bersama Tbk per 31 Desember 2024 ini bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan maupun kecurangan atau fraud. Nah, sedangkan prosedur audit atas ekuitas pemegang saham ini adalah auditor melaksanakan beberapa hal, yaitu yang pertama adalah memeriksa dokumen legal pendirian dan perubahan anggaran dasar berkaitan dengan akte pendirian, akte perubahan modal, dan juga persetujuan dari otoritas jasa keuangan. Lalu memeriksa risalah rapat umum pemegang saham di tahun 2024 terkait dengan pembagian dividen dan perubahan modal, serta menelusuri saldo awal ke laporan audit tahun sebelumnya, dan jika ada, perlu untuk memverifikasi transaksi saham baru yang diterbitkan selama tahun berjalan, serta mereview perhitungan laba ditahan termasuk rekonsiliasi dengan laporan laba rugi dan menilai kepatuhan terhadap ketentuan standar akuntansi keuangan yang berlaku terkait dengan penyajian ekuitas tersebut. Dalam pelaksanaan audit atas akun ekuitas tersebut, maka ada 3 temuan, di mana temuan audit yang pertama adalah ketidaksesuaian pencatatan setoran modal. Dalam hal ini ditemukan tambahan setoran modal sebesar 5 miliar yang diterima pada 20 Desember 2024, namun belum diterbitkan sahamnya hingga akhir tahun dan telah dicatat sebagai modal disetor oleh perusahaan. Sehingga dampaknya itu salah saji penyajian ekuitas karena seharusnya diklasifikasikan sebagai uang muka setoran modal atau liabilitas jangka pendek karena masih belum diterbitkan saham hingga pada akhir tahun dari laporan keuangan tersebut. Maka auditor dalam hal ini memberikan rekomendasi berupa pengoreksian terhadap jurnal yang perlu dibuat adalah di debit adalah modal disetor sebesar 5 miliar dan yang dikredit adalah uang muka setoran modal sebesar 5 miliar. Dan untuk temuan audit yang kedua yaitu berhubungan dengan dividen yang belum disetujui oleh rapat umum pemegang saham. Dalam hal ini manajemen itu mencatat beban dividen sebesar 3 miliar per 31 Desember 2024, padahal dalam rapat umum pemegang saham itu baru diselenggarakan pada Maret 2025. Ini tentunya berdampak pada pengakuan dividen yang terlalu dini dan menurunkan terhadap laba ditahan secara tidak tepat. Oleh karena itu, rekomendasi yang diberikan oleh auditor yaitu beban dividen sebesar 3 miliar tersebut itu harus dibalik dan pengakuan dilakukan setelah rapat umum pemegang saham menyetujui terhadap pembagian dividen tersebut. Dan temuan audit yang ketiga yaitu berkaitan dengan kesalahan saldo awal laba ditahan, di mana dalam hal ini selisih sebesar 200 juta antara saldo awal laba ditahan
dengan laporan tahun sebelumnya akibat adanya kesalahan pembukuan. Tentunya hal ini berdampak pada salah saji minor pada saldo awal ekuitas. Maka rekomendasi yang diberikan oleh auditor terkait dengan temuan audit tersebut itu adalah melakukan penyesuaian saldo awal dengan catatan koreksi akuntansi. Setelah melakukan penyesuaian yang dilakukan oleh pihak manajemen, maka saldo akhir ekuitas per 31 Desember 2024 yang tersaji yaitu untuk modal di setor yang awalnya sebesar 80 miliar itu dikoreksi minus sehingga koreksi minusnya adalah sebesar 5 miliar, maka dalam hal ini saldo modal disetor setelah dikoreksi menjadi 75 miliar. Dan untuk agio saham ini tetap yaitu sebesar 10 miliar dan untuk laba ditahan yang awalnya sebesar 28 miliar ini dikoreksi sebesar 3,2 miliar sehingga saldo laba ditahan setelah dikoreksi menjadi 31,2 miliar. Dan untuk cadangan revaluasi aset tetap ini tetap 2 miliar dan total ekuitasnya otomatis berubah dari awalnya 120 miliar menjadi 118,2 miliar. Terkait dengan kasus tersebut dan ditemukannya beberapa temuan audit serta adanya rekomendasi dari auditor, maka kantor akuntan publik sukses dan rekan ini perlu untuk membuat laporan auditor independen yang ditujukan kepada Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham dari PT Maju Bersama Tbk yang isinya dalam pendahuluan itu menyebutkan bahwa kami telah melakukan audit atas akun ekuitas pemegang saham yang tercantum dalam laporan posisi keuangan PT Maju Bersama Tbk tanggal 31 Desember 2024 serta catatan terkait dengan akun tersebut. Audit dilakukan sebagai bagian dari audit atas laporan keuangan perusahaan secara keseluruhan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Audit kami bertujuan untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa akun ekuitas ini bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan maupun kecurangan. Sedangkan dalam ruang lingkup audit itu disebutkan bahwa audit kami dilaksanakan berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAPI. Standar tersebut mengharuskan kami dalam merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan memadai bahwa saldo akun yang diaudit itu bebas dari salah saji material. Dalam audit atas ekuitas, kami melaksanakan antara lain, yang pertama adalah pemeriksaan dokumen legal terkait struktur modal dan perubahan anggaran dasar, dan yang kedua adalah pemeriksaan risalah rapat umum pemegang saham di tahun 2024 mengenai perubahan modal dan pembagian dividen, dan yang ketiga adalah melakukan penelusuran saldo awal ke laporan keuangan tahun sebelumnya, dan yang keempat melakukan verifikasi setoran modal baru dan pengujian perhitungan laba ditahan serta melakukan penilaian kepatuhan terhadap pernyataan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Sehingga kami yakin bahwa bukti audit yang kami peroleh ini memadai dan layak menjadi dasar bagi opini audit kami. Dalam hasil audit dan temuan disebutkan bahwa ada temuan sebanyak 3 temuan audit. Yang pertama adalah mengenai kesalahan klasifikasi setoran modal
di mana berkenaan dengan hal tersebut ditemukan setoran modal sebesar 5 miliar yang diterima pada 20 Desember 2024 namun belum diterbitkan sahamnya dan dalam hal ini perusahaan telah mencatatnya sebagai modal disetor. Maka temuan tersebut berupa kesalahan klasifikasi setoran modal berdampak pada salah saji penyajian ekuitas yang seharusnya diklasifikasikan sebagai uang muka setoran modal atau liabilitas. Dalam hal ini, rekomendasi auditor yaitu perlu untuk melakukan koreksi jurnal dengan mendebet modal disetor sebesar 5 miliar dan mengkredit uang muka setoran modal sebesar 5 miliar. Dan untuk temuan audit yang kedua, yaitu berkenaan dengan ditemukannya dividen yang diakui sebelum persetujuan rapat umum pemegang saham, di mana dividen sebesar 3 miliar itu dicatat sebagai beban pada tahun 2024, padahal rapat umum pemegang saham ini baru dilaksanakan di bulan Maret 2025, sehingga hal ini berdampak pada pengakuan dividen yang terlalu dini dan mengurangi laba ditahan secara tidak tepat di tahun 2024 tersebut. Maka dalam hal ini auditor memberikan rekomendasi bahwa beban dividen ini penjurnalannya harus dibalik dengan pengakuan yang dilakukan setelah RUPS menyetujui pembagian dividen tersebut. Artinya pembagian dividen itu baru diakui ketika sudah dilaksanakan rapat umum pemegang saham atau pada Maret 2025. Dan untuk temuan audit yang ketiga yaitu berkenaan dengan kesalahan saldo awal laba ditahan di mana ditemukan selisih sebesar 200 juta dengan selisih tersebut pada laporan tahun sebelumnya akibat kesalahan jurnal pembukaan sehingga berdampak pada salah saji minor dalam saldo awal ekuitas. Dan rekomendasi yang diberikan oleh auditor yaitu penyesuaian saldo awal laba ditahan sesuai dengan hasil rekonsiliasi. Dalam laporan auditor independen ini juga disebutkan hasil koreksi dan rekonsiliasi ekuitas, di mana modal disetor yang awalnya adalah 80 miliar itu dikoreksi negatif sebesar 5 miliar menjadi 75 miliar. Dan untuk agio saham tetap yaitu sebesar 10 miliar baik sebelum dikoreksi ataupun setelah dikoreksi karena tidak ada koreksi positif ataupun koreksi negatif terkait dengan agio saham tersebut. Dan untuk laba ditahan ini sebelum koreksi nilainya adalah sebesar 28 miliar, dikoreksi positif sebesar 3,2 miliar, maka setelah koreksi nilai saldo laba ditahan menjadi 31,2 miliar. Sedangkan untuk cadangan revaluasi aset ini nilainya tetap sama yaitu sebesar 2 miliar. Oleh karena ada koreksi positif dan koreksi negatif, nilai total ekuitas yang awalnya 120 miliar berubah menjadi 118,2 miliar. Dan untuk kesimpulan audit disebutkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang kami lakukan setelah dilakukan penyesuaian sebagaimana dijelaskan di atas, kami berpendapat bahwa akun ekuitas pemegang saham PT Maju Bersama Tbk per 31 Desember 2024 ini telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Terkait dengan opini auditor, disebutkan bahwa menurut pendapat kami, laporan posisi keuangan PT Maju Bersama Tbk per 31 Desember 2024 ini, termasuk akun ekuitas pemegang saham dan komponennya, ini menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan perusahaan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia setelah dilakukan penyesuaian sebagaimana hasil audit. Dan untuk tanggung jawab, maka dalam hal ini manajemen ini bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan termasuk akun ekuitas serta
penerapan pengendalian internal yang memadai. Sedangkan auditor independen ini bertanggung jawab untuk mengekspresikan opini atas laporan keuangan berdasarkan audit yang dilakukan. Dan juga dalam laporan audit independen disebutkan hal utama audit atau key audit matter-nya itu ada dua, di mana yang pertama adalah berkenaan dengan klasifikasi setoran modal yang belum disertai penerbitan saham. Ini memerlukan penilaian profesional terkait substansi transaksi. Dan yang kedua adalah pengakuan dividen. Ini memerlukan pertimbangan atas waktu persetujuan formal oleh rapat umum pemegang saham. Sehingga kedua hal tersebut itu telah dibahas dan disesuaikan dengan manajemen selama proses audit berlangsung. Nah, sebagai penutup, itu disampaikan bentuk apresiasi atas kerjasama manajemen selama proses audit berlangsung yang disampaikan oleh Kantor Angkutan Publik Sukses dan Rekan. Nah, inilah format atau bentuk dari laporan auditor independen terkait dengan pelaksanaan audit atas ekuitas pemegang saham. Dan sebagai penutup, untuk materi berkenaan dengan audit atas ekuitas pemegang saham pada mata kuliah pemeriksaan akuntansi 2 ini dapat dipelajari dan diunduh pada link yang telah tersedia. Mungkin itu dulu paparan yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Bila ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk selalu menjalankan pola hidup sehat dan bersih. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu menganugerahkan kesehatan kepada kita semua. Amin. Terima kasih.